So, Oke, mulai ya. gaskeun. Oke. BH 10 1-0. kosong. Ini satunya kosong. Oke. Jadi ini pakai bahasa Melayu, pakai bahasa apa kita di? Bebas. Oh, bebas. Universal. Oh, universal, mantap. Itu pakai Inggris itu. Inggris. Universal. Saya terpikir-pikir. Nih beberapa hari yang lalu kita ngobrol di keluarga, ngobrol tentang ada beberapa kenalan sampai di usia 40 tidak juga menikah. 40. Nah, saya ingat lagi nih, zaman saya bujangan dulu, ada teman saya, posisinya udah tinggi dah. Soal harta, Udah mapan jangan dah. tanya lagi dah, ada mapan dah. Perempuan nih, saya panggil dia ibu, karena memang beliau tuh bos lah. Bu, ibu ini cantik. Soal penampilan jangan ditanya lagi dah. Oke lah. Ya, ngapa ibu tidak nikah? Alasannya apa jawabannya? Nah, dia terkejut dia. Waktu saya tanya begitu, dia bilang, perlukah menikah? Penting tidak menikah tuh? Oh, kalau menurut saya, perlulah. Kita sebagai manusia normal nih, kalau tidak menikah, rasanya hidup kita tuh tidak berimbang, tidak seimbang. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Ya, ini bukan hanya hubungan masalah seks, tapi kan ada pembagian-pembagian dalam hidup tuh kalau kita menikah, enak. Tapi dia pertanyaannya yang tak bisa saya jawab. Lalu ada ndak garansi bahwa saya menikah saya akan lebih bahagia daripada sekarang? Pakai garansi ya. Ada ndak garansinya? Kalau saya menikah nih, saya lebih bahagia dari sekarang. Orang menikah itu kan untuk bahagia, dia bilang. Ya enggak? Iya sih. Lalu ketika saya menikah membayangkan sesuatu, ternyata saya tidak happy, saya tidak lebih bahagia daripada setelah menikah. Terus, tak apa saya menikah? Kalau soal anak, saya punya ponakan banyak. Nah, cuman Rama? Rama berapa sekarang umur? Sekarang besok udah 5 besok. Besok! Pas Idul Fitri ya. Idul Fitri. Jadi nama Rama Ramadan. Ramadan. Oh, di bulan Ramadan. Besok kamu ganti nama. Fitri. Janganlah. Oh, Syawal. Bisa Sawal, Bisa Fitri. tapi Fitri lah enak. Fitrah. Fitri malam. Kalau Fitri itu cewek, Fitri itu malam. Nggak seksi. Iya kan? Lu kalau jadi cewek nggak seksi lu. Tinggal Kulit tulang. ini body shaming kata orang nggak boleh. Saya dimarahkan anak saya. Jadi ada satu hari saya terima pelamar di kantor nih. Badan besar kan. Begitu dia naik, kan saya di lantai 3 tuh. Begitu dia masuk, napas susah. Begitu saya tanya, kamu dari mana? Nah, istirahat lo. Udah duduk dia. Nah, dah. Jawab pertanyaan saya, berapa berat badan kamu? Karena dia memang besar. Lalu saya di rumah saya ceritakan sama anak saya, ayah nih tak boleh, dia bilang, tak boleh gini, bilang, ini body shaming nih, ini dilarang tuh ya, ayah bisa diperkarakan tuh. Ya udahlah, aku tidak berani nyanyain. Betul? Nah, tapi kita tadi ngobrol masa menikah. Misalnya menikah. Sekarang Rama, kalau Rama mau menikah nanti, saya tanya Rama nih, mau menikah. Yang pertama itu kan kita ada pesta nikah nih. Nah, kebayang nggak pesta nikah seperti apa yang mau Rama adakan? Wah, Ya sama lah kayak orang-orang umum gitu. apa? Ada nikahnya, ada resepsinya gitu. Resepsinya macam apa? Yang kayak biasa lah standar. Standar tuh kan macam-macam lapis. Ada standar orang kayu-kayu. Nah, Dia nikah di bulan, pesta di bulan. Orang yang sedang-sedang itu di matahari, ya kan? Di matahari maksudnya kalau yang kayu-kayu itu malam, dia di gedung. Kalau matahari di bawah terik matahari, pakai tenda aja sedikit. Nah, ini yang mana nih? Pakai tenda.
di bawah matahari. Di bawah matahari. Pakai tenda aja. Oh, apa aja acara rencana tuh? Kayak biasa lah. Kan udah tahu bahasanya gimana biasa. Ini pukul anak sindir menantu deh. Betul? Rencana menikah usia berapa? Kalau dulu sih 23. Nampak ada lewat 25. Tapi enggak tahu nih. 25 nih bisa tercapai atau enggak. Sekarang berapa umur? 25 dah besok. Berarti setahun lah. Jadi target 25. Target 25. Besok udah 25. 25. Berarti kau malam ini cari cewek deh. Hah? Cari calon istri. Karena besok mesti nikah. Kan 25 kan setahun. Oh, 25 jalan. Bisa di tengah, bisa di ujung kan gitu. Oh gitu. Bukan pas 25. Kan, enggak. Oh gitu. Nah kalau target 25 sebetulnya bukan 25 dong. 26. Antara 25 26. Iya, Ah, maksudnya gitu. kalau 25 itu harus pas. Besok. Berarti udah punya cewek belum? Hah? Udah punya cewek belum? Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Kenapa pula? Maksudnya kemarin ada, sekarang tak ada. Besok mau nikah. Enggak lah. Hari ini enggak ada. Belum besok. Kan 25 tadi. Iya. Kan masih ada waktu. Oh gitu ya. Jadi antara ada dan tiada. Nampaknya Ramani menikah dengan dua alam. Maksudnya? Alam nyata dan alam gaib. Gaib. Ya kan antara ada dan tiada. Betul? Enggak. Nah, oke. Setelah menikah nak apa? Hah? Setelah nikah nak apa? Ya menjalani hidup lah. Jalan hidup. Dengan apa? Suasana baru lah istilahnya kan. Dengan apa menjalani hidup yang sebenarnya lah. Nah, sekarang kan kita kalkulasi nih. Kalkulasi. Hidup seorang ya cukup enggak? Dari penghasilan bulan-bulan nih? Kalau untuk sendiri sih cukup. Cukup. Dengan standar. Sekarang ditambah satu orang lagi. Kan rezeki ada yang ngatur, Pak. Oh, ini. Setiap makhluk itu kan rezekinya udah dijamin. Semakin bertambahnya apa beban kita tuh pasti rezeki kita pun ditambah lagi gitu. Wah, ini orang optimis nih ya. Percaya ya. Tapi tahu dah Rama di statistik perkara di pengadilan agama. Peringkat pertama dari terjadinya perceraian suami istri adalah karena faktor ekonomi. Yang kedua baru faktor perselingkuhan. Oh, nggak cocok lah, apalah segala macam. Nah, sekarang faktor ekonomi ini. Ketika ini waktu saya dulu nikah, saya bujangan, saya nak nikah nih kan, saya bilang saya kan umur udah lewat juga nikah tuh. Tanya orang, ngapa nak nikah? Aku ini miskin. Aku tuh harus cari orang kaya. Kenapa pula? Kalau aku nak dapat yang kaya, tahu tak kok? Nanti anakku akan marah. Kenapa pula marah? Iyalah, ketika dia udah bisa ngomong, bapak ini tak tahu diri doang. Apa bapak dalam miskin? Nikah lagi dengan miskin. Dua kali miskin, Pak. Aku 2 kali miskin, bapak cuma 1 kali miskin doang. Emak 1 kali miskin, akunya 2 kali miskin. Bapak ini nak mikirkan aku ke waktu nikah tuh dong. Tapi ketika kita miskin kan, cari yang kaya, ndak insecure kan, ndak? Insecure itu di bidang apa? Iyalah kan. Sebetulnya filosofinya gini loh. Dulu pemikiran saya waktu bujang begitu, saya harus cari yang cantik. Kenapa? Aku bokok. Perbaikan keturunan. Kenapa tidak di dalam ekonomi? Perbaikan ekonomi. Kok kita harus adil tadi kan? Iya sih. Jadi cari yang kaya, perbaikan ekonomi. Cari yang cantik, perbaikan keturunan. Betul tak? Insecure itu ada di mana? Di diri kita lah, perasaan kita. Perasaan kita berasa di bawah. Sekarang aku tanya inti, ada laki-laki kaya menikah dengan perempuan yang tidak cantik. Yang cantik. Cantik sekali macam artis. Laki-lakinya perut buncit, rambut keriting, kulit kasar aja tak? Pokoknya senyumnya dia tidak sedap dipandang. Insecure tak dia? Siapanya? Si suami ni. Enggak lah. Isteri cantik nih.
Tapi dia mapan. Dia mapan tapi secara looking ya. Enggak lah. Nah, enggak adil Rama tadi. Kalau bicara ekonomi insecure, tapi kalau ini tahu enggak laki-laki kalau sebetulnya itu lebih enggak merasa nyaman. Kenapa? Begitu bini pergi pasar, tetangga-tangga pada meleng mata. Dia, Allah jangan-jangan bini aku kena goda orang nih. Jangan-jangan bini aku. Enggak nyaman pergi dia kantor atau pergi dia tugas luar kota. Allah jangan-jangan bini aku diganggu orang apa segala macam. Gimana? Kan kembali lagi kepercayaan. Kan gitu. Lah kalau di ekonomi tadi Ramani tidak adil. Hah? Kalau di laki-laki sedikit di bawah perempuan ekonominya insecure. Tapi kalau dari sisi bentuk, coba nah. Jadi itulah, carilah yang berkesesuaian. Orang tua-tua kita dulu bilang kan, kalau kau yang C, kau cari juga yang C. Kalau kau yang A, cari yang A. Bukan apa-apa, itu untuk kesetaraan dan kenyamanan. Betul? Betul. Secure tadi. Wah, ini bahasa Ramani tinggi, and secure. Universal. Mantap ini. Ini udah Amerika dah nih. Betul tak? Betul. Nah, jadi kenapa misalnya kita tidak perlu terlalu mencari yang cantik-cantik kalau kita merasa tidak terlalu ganteng? Intinya itu, bahwa istri kita patokannya dia tetap aja pengen cari yang ganteng juga sih, tapi dia mengukur diri. Ini ngukur diri nih. Dia buat ukuran, dia ukur diri dia. Aku macam gini, nak mengharapkan pula macam siapa kalau bintang film yang laki-laki yang ganteng-ganteng tuh siapa? Kau tak nonton film Indonesia sih? Jangan nonton ya, Pak. Nah. Tak ada tepi di rumah. Tak ada. Alah. Tak bisa percaya lah. Ntar bawa satu ya. Iya kan? Dia pengen pula artis Korea apa segala macam. Padahal dia looknya ndak sesuai dengan itu gitu loh. Akhirnya dia akan mengawang-awang. Seperti apa namanya? Ada pantun pepatah dulu zaman dulu. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah, itu. Ini ngapa pula ini kita nih? Nah, ya kan? Bagikan pungguk merindukan bulan. Itu dia. Jadi kita harus mengejar yang berkesesuaian dengan kita. Itu cara menikah nih. Bagaimana kita menjalankan pernikahan? Nah, ini berat nih. Ya nak? Tapi kita sambung nanti. Boleh. Kita sambung. Boleh sambung. Di episode kedua. Ya, nanti kita undang misteri guest kita. Boleh. Kita undang. Ayo. Ya,